menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para asatidzah, Ustaz Zaini, Ustaz Sanwani, Ustaz Haji Matroji, Bang Haji, Ustaz Hadik, dan segenap jamaah Masjid Mujahidin, Majelis Taklim Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di sini untuk tawakuf. Ada yang ingin saya sampaikan. Pertama di sini adalah rasa bahagia saya, gembira saya karena Fathul Qorib sesuai dengan keinginan guru kita Al-Maghfurah Syekhul Walid Haji Ma'sum Nasrullah. Alhamdulillah, kira-kira 3 minggu yang lalu itu sudah hatam. Fathul Qorib sudah bisa kita hatamkan dalam perjalanan belajar berapa tahun? Ada 2 tahun. Iya, sekian tahun dah malu. Alhamdulillah sudah hatam. Ini rasa bahagia kita, girang kita karena kita sudah bisa menghatamkan kitab itu. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kitab fikih lagi, yaitu kitab Fathul Mu'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam mengaji baik kitab Fathul Qorib, kitab Irsyadul Ibad atau kitab-kitab yang lain, maka kita juga perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih kepada Allah bahwa yang menuntun kita untuk bisa istiqomah itu Allah, bukan kita sendiri, tapi Allah yang membuat kita bisa istiqomah. Istiqomah itu hadirin tidak harus, istiqomah itu tidak mesti harus yang dimaksud di sini banyak dan cepat hatam, enggak, tapi sedikit, pelan-pelan, tapi terus-menerus itu namanya istiqomah. Malam minggu datang lagi, besok malam minggu datang lagi. Ini yang bisa membimbing kita untuk bisa istiqomah itu hanyalah Allah. Dalam satu ayat Allah sebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya, hanya karena itu semua falyafrahu, maka hendaklah mereka orang-orang yang beriman itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa yang sudah kita capai hataman Fathul Qorib tadi, kemudian apa yang sudah kita jalani selama kurang lebih 10 bulan bisa ngaji terus, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Sebab fadlnya Allah, sebab rahmatnya Allah, maka kita bisa terus istiqomah. Karena karunia Allah dan karena rahmat Allah, maka kita bisa terus datang setiap malam minggu untuk pelaksanaan itu. Inilah yang kemudian disebut dengan at-tabarri bil hauli wal quwwah. Artinya kita harus membebaskan diri dari perasaan bisa dan mampu. Sebenarnya bukan kita yang bikin kita bisa itu istiqomah. Sebenarnya bukan kita yang bikin kita bisa sholat. Bukan, sebenarnya Allah yang bimbing semua. Kalau bukan Allah yang bimbing, maka nggak akan bisa. Ini yang disebut dengan tabarri bil hauli wal quwwah. Ini untuk mengikis, untuk menghilangkan yang namanya sifat ujub, supaya kita tidak merasa paling benar, supaya kita tidak merasa paling rajin. Gua mah paling rajin di sini. Timbang dia tuh, dia datang kalau malam minggu kliwon doang. Kalau minggu kliwon kan itu kan 35 hari. 35 hari baru ketemu lagi malam minggu kliwon. Malam minggu besok belum nggak datang lagi. Malam minggu kliwon dia baru datang. Gua mah paling rajin, malam minggu apa juga gua datang. Nggak boleh seperti itu, karena kita bisa istiqomah, bisa datang terus, itu Allah yang bimbing, Allah yang menuntun kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Apa yang Allah berikan kepada kita berupa fadl atau karunia Allah, berupa rahmat Allah, itu lebih baik dan lebih bagus dibanding apa yang kita kumpulkan. Kita udah bisa hatamin, kita udah bisa hatamin Fathul Qorib, kita udah bisa datang selama 10 bulan. Itu kalah kalau dibanding dengan fadl dan rahmatnya Allah. Kita udah bisa sholat jamaah, udah bisa sedekah tiap Jumat berkah terus nggak putus-putus, itu kumpulin semua amal kita, tetap itu kalah lebih baik dibanding fadl dan rahmatnya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya fadl itu pemberian Allah yang Allah berikan tanpa diminta. Kalau kita timbang ibadah kita timbang sedekah kita misalnya, termasuk ngaji, masukin dah ngaji kita. Ini kalau ditimbang, kemudian dibandingkan dengan fadlnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita, maka fadl dan rahmatnya Allah tetap lebih besar. Maka kita tidak boleh merasa bahwa amal kita itu sudah cukup untuk membalas atau untuk menimbang rahmat Allah dan fadl yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, hadirin, di bulan Sya'ban ini marilah kita membersihkan hati. Ada satu makalah yang mengatakan Rajabu litathhiril badan, Sya'ban litathhiril qulub, Ramadan litathhirir ruh. Bulan Rajab itu untuk membersihkan badan, artinya membersihkan dari penyakit-penyakit atau dari kekurangan-kekurangan zahiriyah kita. Salat yang kira-kira masih nengok-nengok, salat yang kira-kira masih pakai kaos bolong, kaos partai lagi. Bola kamu. Nah, di bulan Rajab kemarin harusnya udah pakai koko yang cakepan. Ini zahirnya nih. Zahirnya. Kemudian di bulan Sya'ban ini, ulama mengatakan Sya'ban ini adalah bulan untuk litathhiril qulub, untuk membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati seperti riya, seperti ujub, bangga kepada ibadah kita, bangga kepada ilmu kita, termasuk ilmu nih penyakitnya Ustadz nih. Ujub sama ilmunya. Iya betul. Iya, penyakitnya Ustadz, ya maksudnya saya maksudnya bukan siapa-siapa. Ujub dengan ilmunya, bersihkan hati dari dengki atau hasud, bersihkan hati dari kesombongan dan semua penyakit-penyakit hati. Di bulan Sya'ban ini litathhirul qulub, bulan Sya'ban adalah untuk membersihkan hati, maka mari kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati seperti yang tadi saya sebutkan. Termasuk diantaranya adalah ujub dan riya atau pamer. Sum'ah juga pengen didengar sama orang. Nah, kemudian Ramadan, ulama bilang Ramadan litathhirir ruh, untuk membersihkan ruh. Hadirin jamaah rahimakumullah, ruh itu adalah akunya kita masing-masing. Susah kalau ditunjuk ruh. Satu jimat lagi pernah lihat ruhnya. Akunya diri kita masing-masing. Akunya kita masing-masing itu namanya ruh. Nggak bakal bertukar. Ruhnya Bang Ajis nggak bakal bertukar, masuk saya nggak bisa. Rohnya Ustaz Sanwani nggak bisa masuk ke jasadnya, nggak bakal bisa. Ruh itu akunya kita masing-masing. Akunya kita masing-masing yang kadang-kadang disebut dengan aku sholat fardu isya, itu akunya itu. Kemudian nawaitu shoma ghadin, aku berpuasa besok fardu, itu akunya kita masing-masing. Jadi bukan badan, tapi di sini adalah sebuah kesadaran bahwa aku ada, aku melakukan ibadah, aku ada, aku wujud, dan aku mengabdi kepada Allah. Nah, kita bersihkan ruh kita ini, yaitu akunya kita masing-masing. Kita bersihkan dari apa? Kita bersihkan dari aku. Artinya bersihkan dari aku. Jangan kita mempertimbangkan atau jangan kita buru-buru minta kepada Allah balasan atas amal ibadah kita. Ya Allah, ini kan sholatku, sholat gua ini, mana masa gue sholat begini-gini aja, misalnya begitu. Ini ngajinya gua nih, ini ilmu gua, ini namanya aku, ngaku-ngaku. Nah, ruh itu harus dibersihkan saat Ramadan nanti. Kita dalam rangka membersihkan ruh, artinya jangan sampai kita merasa paling berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah.
Kalau kita masih merasa aku terhadap ibadah kita, sehingga itu mendorong kita kepada kesombongan, lalu apa bedanya kita dengan iblis yang bilang ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu, aku tuh ada akunya di situ. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan Adam engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Akunya ini membersihkan ruh, artinya membersihkan semua amal kita dari aku, bahwa itu adalah ngajiku, itu adalah sholatku, itu adalah puasaku. Lalu untuk siapa? Bukan kepunyaanku, itu punya Allah. Maka puasa itu adalah ibadah yang beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, kullu amali abdi lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibi. Semua amal ibadah itu buat hamba, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Puasa untukku. Sebenarnya bukan hanya puasa harusnya. Kalau sudah sampai tahap ini, kalau sudah sampai tahap kita membersihkan ruh, membersihkan akunya kita masing-masing, maka kita harus bisa membersihkan amal kita. Itu bukan dari kita, itu amal kita bukan milik kita. Terus milik siapa amal itu? Amal itu milik Allah dan dari Allah. Kita yang bimbing Allah, kita yang nuntun Allah, dan memang amal itu semata-mata adalah Allah, punya Allah, bukan punya kita. Dari sini maka seorang yang sudah sampai pada kebersihan ruh, dia tidak akan merasa bahwa aku layak mendapat surgamu ya Allah. Dia tidak akan merasa bahwa aku layak mendapat balasanmu ya Allah, aku layak mendapat ijabahmu ya Allah. Dia tidak akan pernah merasa begitu, karena sudah hilang akunya. Lalu bagaimana? Yang dia lakukan itu tidak mengharapkan apa-apa, tapi hanya Allah saja. Enggak pengen surga, juga dia ibadah bukan karena takut kepada neraka. Ini udah tinggi nih. Tasawufnya udah berat ini. Ini udah tinggi, jadi kayaknya kita makan aja dah kalau gitu. Yang penting kambingnya udah ketangkep. Alhamdulillah kita udah khatam Fathul Qorib, kemudian hajatnya juga hajat apa yang diinginkan oleh Njit sudah terlaksana. Mudah-mudahan kita bisa membersihkan badan kita, membersihkan hati kita, dan Ramadan nanti kita membersihkan ruh kita dari segala macam keakuan. Demikian dari saya, mohon maaf. Yang terakhir juga mohon maaf pada kesempatan ini dan juga beberapa bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lewat dalam pertemuan kita. Mohon minta maaf kalau ada kekurangan dalam taklim kita, ada kekurangan penyampaian demi khilafan. Itu semata-mata dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.